Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semua? Saya yakin semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Jumriati. Anak-anakku sekalian dapat memanggil saya dengan nama Ibu Jum. Saya akan membersamai kegiatan pembelajaran kalian hari ini dalam mata pelajaran matematika peminatan. Untuk materi pokok limit fungsi trigonometri. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun pembelajaran kita hari ini terkait limit fungsi trigonometri memiliki tujuan pembelajaran yaitu kalian tentunya saya harapkan dapat menjelaskan konsep limit fungsi trigonometri menuju suatu titik dengan baik. Kemudian setelah kita belajar sebentar, kalian saya harapkan dapat menentukan limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi langsung dan metode menyederhanakan. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran limit fungsi aljabar yang kalian pelajari di kelas 11? Ya. Limit fungsi aljabar yang kalian pelajari di kelas 11 merupakan materi prasyarat yang tentunya sudah diajarkan oleh guru-guru terbaik kalian di sekolah masing-masing. Nah, hari ini ada kaitannya dengan limit fungsi juga. Jadi hari ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri. Ya, tentunya mengenai limit fungsi kalian sudah paham ya definisinya. Ya, ada yang pernah tentunya naik mobil, ya kadang ada sebuah berita misalnya atau sebuah kalimat yang pernah kalian dengar. Oh, ini mobil si A sudah masuk di batas kota Makassar misalnya. Kata batas atau misalnya menghampiri atau kata mendekati itu sangat identik dengan limit ya. Limit fungsi. Jadi limit fungsi sebenarnya identik dengan nilai pendekatan. Dan ini sudah dijelaskan oleh guru-guru kalian di kelas 11. Nah, saya tinggal melanjutkan pada materi limit fungsi trigonometri. Terus mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya limit fungsi aljabar dengan limit fungsi trigonometri? Ya, kita simak. Jadi perbedaan antara limit fungsi trigonometri dengan limit fungsi aljabar, kalau limit fungsi aljabar yang kalian pelajari di kelas 11 itu berfokus pada limit fungsi yang berkaitan dengan fungsi aljabar. Jadi fungsi aljabar yang dikenai operasi limit. Nah, untuk limit fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri ini merupakan suatu limit fungsi di mana fungsi trigonometri lah yang dikenai operasi limit. Jadi secara lengkap kita dapat
mendefinisikan bahwa limit fungsi trigonometri adalah sebuah limit yang memuat fungsi trigonometri sebagai fungsi yang dikenai operasi limit. Dan dapat pula diartikan sebagai suatu nilai pendekatan sudut dalam fungsi trigonometri. Mengingat tadi sesuai dengan penjelasan Ibu tadi bahwa limit fungsi sebetulnya identik dengan suatu nilai pendekatan. Oke, bagaimana contoh atau apa saja contoh yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri? Nah, dari contoh ini kan kalian bisa bedakan yang mana limit fungsi trigonometri, yang mana limit fungsi aljabar. Jadi ciri khasnya limit fungsi trigonometri itu ya mempunyai fungsi ya sin, cos, tan dan sebagainya. Ada fungsi trigonometri di dalamnya. Kalian sudah tahu kan yang termasuk bentuk-bentuk trigonometri, ada sin, ada cos, ada tan, kosekan, sekan, kotangen. Pokoknya kalau mengandung itu ya itu termasuk limit fungsi trigonometri seperti yang ada di sini. Di sini Ibu sudah mencantumkan ada dua contoh limit fungsi trigonometri. Sebentar di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan evaluasi. Saya akan bertanya bagaimana contoh atau berikan contoh tentang limit fungsi trigonometri. Kita lihat sebentar ya. Nah, untuk menentukan limit fungsi trigonometri itu ada 3 cara. Ada 3 cara ya. Yang pertama, cara substitusi. Iya. Kalau berkaitan dengan cara substitusi, sebenarnya ya semua limit fungsi itu bisa menggunakan substitusi asalkan hasilnya terdefinisi. Pasti guru-guru kalian waktu kalian belajar limit fungsi aljabar sudah menjelaskan hal seperti itu ya, bahwa ketika suatu limit fungsi diberikan, maka kita bisa mencari nilai limit fungsi tersebut dengan substitusi asalkan syaratnya tidak boleh menghasilkan bentuk tak tentu. Oke. Nah, kalau misalnya ketika kita menggunakan metode substitusi kemudian menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita bisa menggunakan metode lain, yaitu metode menyederhanakan. Maksudnya apa menyederhanakan? Maksudnya limit fungsi yang ada pada bentuk limit yang ingin diselesaikan itu kita sederhanakan, kita ubah bentuknya ke bentuk lain. Tentunya di kelas 10 kalian sudah belajar yang namanya rumus-rumus identitas trigonometri, rumus penjumlahan trigonometri, rumus sudut ganda. Nah, rumus-rumus inilah yang digunakan untuk menyederhanakan bentuk limit fungsi trigonometri jika menggunakan substitusi tidak bisa atau tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, cara ketiga yaitu dengan menggunakan rumus atau sifat limit fungsi trigonometri. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan menjelaskan kepada kalian tentang metode substitusi dan metode menyederhanakan. Mungkin ada yang sudah paham terkait dengan metode substitusi. Jadi metode substitusi ini sebenarnya juga digunakan pada saat kalian belajar limit fungsi aljabar. Ya, metode substitusi ini juga digunakan. Tapi ingat lagi tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak boleh menghasilkan nilai bentuk tak tentu. Jadi penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi digunakan jika hasil substitusinya terdefinisi, artinya tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, bagaimana contohnya? Kita simak contoh berikut ya. Baik. Di sini Ibu mempunyai contoh ya. Ya, contoh pertama, tentukan nilai limit fungsi berikut. Iya. Kemudian limitnya itu limit X mendekati Pi sin X tambah cos X. Nah,
Ada yang masih ingat kan? Saya yakin semua masih ingat. Berapa nilai sin pi, berapa nilai cos pi. Ya, oke? Kalian bisa gunakan pengetahuannya di kelas 10 pada saat kalian belajar trigonometri untuk menyelesaikan limit ini. Jadi caranya, bagaimana caranya menggunakan metode substitusi? Ya, kita ganti nilai variabelnya ini, ya, yang ini, dengan nilai yang ada di sini. Ya, variabelnya ini juga kita ganti dengan nilai yang didekati, karena X mendekati pi, maka nilai variabel yang ada pada fungsi trigonometri ini kita ganti dengan nilai pi. Nah, hasilnya itu kalau kita selesaikan seperti ini. Nah, saya yakin semua pasti bisa, ya. Jadi sin pi itu sama dengan 0, kemudian cos pi sama dengan minus 1. Jadi sin pi tambah cos pi sama dengan 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Satu contoh lagi untuk metode substitusi. Ya, selesaikanlah limit fungsi berikut. Nah, di sini limit X mendekati pi per 2 dari 1 cos 2X per 2 cos kuadrat X. Ya, coba lagi ya, kita gunakan metode substitusi. Ingat, asalkan hasilnya bukan bentuk tak tentu. Oke? Bentuk tak tentu kalian sudah tahu kan? Bukan bentuk misalnya 0 per 0, 0 pangkat 0. Ya, kalian sudah paham karena kalian sudah belajar di kelas 11. Oke? Nah, kalau soal ini kita selesaikan, ya hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan di sini X mendekati pi per 2. Jadi X yang ada di fungsi yang sebagai operasi yang dikenal limit itu kita ganti dengan pi per 2, ya. Jadi jelas kita ganti 1 kurang cos 2X menjadi 1 kurang cos 2 kali pi per 2. Kemudian penyebutnya begitu juga seperti itu ya. 2 cos kuadrat 2X. 2X, X-nya itu kita ganti dengan pi per 2. Menjadi 2 cos kuadrat 2 dikali pi per 2. Nah, setelah disederhanakan ternyata hasilnya adalah 1 dikurang cos pi per 2 cos kuadrat pi. Ya, tentu kalian sudah tahu ya cos pi itu nilainya berapa. Cos pi atau kalau dalam bentuk derajat itu sama dengan cos 180 derajat, itu hasilnya adalah minus 1. Nah, kemudian kita substitusi lagi nilainya. 1 dikurang minus 1 itu hasilnya 2 ya. Karena di sini ya hasilnya itu sama dengan positif ya. 1 dikurang min 1 itu hasilnya 2 karena sama saja dengan 1 ditambah 1. Oke? Kemudian penyebutnya 2 dikali min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 2 itu kan hasilnya positif 1 ya. Jadi 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Saya yakin kalian sudah paham ya. Mudah-mudahan. Baik, itu tadi metode substitusi. Ada lagi metode selanjutnya, yaitu metode menyederhanakan. Ya, metode menyederhanakan ini digunakan ketika metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, bagaimana caranya menggunakan metode penyederhanaan ini? Ya, kita lihat dulu. Tentukan dulu fungsi penyebab bentuk tak tentu. Nah, misalnya kalau bentuk tak tentunya itu hasilnya 0 per 0, nah, cari fungsi yang mana yang menyebabkan 0 per 0.
Kemudian setelah itu kita gunakan rumus-rumus dasar yang kalian pelajari di kelas 10 waktu semester genap, waktu kalian belajar trigonometri dan kelas 11 ya. Kalian gunakan rumus sudut ganda kah atau rumus sudut penjumlahan, perkalian, banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tergantung fungsi yang mau kita sederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, maka kita gunakan substitusi langsung untuk penyelesaian akhir. Bagaimana caranya menggunakan metode penyederhanaan? Kita lihat contoh berikut. Ya, sebelum kita lanjut ya, ini saya ingatkan kembali bahwa ada beberapa rumus yang harus kalian ingat kembali karena ini sangat-sangat kalian butuhkan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, terutama ketika kita menggunakan metode penyederhanaan. Jadi ada rumus sudut rangkap atau sudut ganda, kemudian ada rumus penjumlahan dan rumus perkalian. Ya. Tentu kalian masih ingat bukan? Iya, kita masuk di contoh ketiga. Ya, di contoh ketiga ini Ibu memiliki soal seperti ini. Nah, iya seperti ini ya. Nah, kan tadi dikatakan metode menyederhanakan itu bisa kita gunakan ketika metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu atau nilainya tidak terdefinisi. Nah, ini coba kita cari dengan metode substitusi dulu, coba ya. Ya, ini sama dengan limit X mendekati pi per 2 ini kalau kita mau substitusi, ini kita ganti dulu ya. Nah, coba kita gunakan dulu metode menyederhanakan. Sin 2X ini itu hasilnya 2 sin X cos X. Jadi sebentar kita bandingkan ya. Kemudian cos X ini kita tulis lagi. Nah, bisa kita kalau menggunakan metode penyederhanaan bisa kita selesaikan seperti ini. Hasilnya adalah limit X mendekati pi per 2 sama dengan 2 sin X ya, karena cos X bagi cos X itu hasilnya 1. Iya. Jadi kita tinggal substitusi sama dengan 2 dikali sin pi per 2. Hasilnya adalah pi per 2 itu kalau kita ekuivalenkan dengan dalam bentuk derajat itu sama dengan 90 derajat ya. Jadi sin 90 derajat ada yang masih ingat? Saya yakin kalian masih ingat. Sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Itu kalau kita menggunakan metode menyederhanakan. Ya, coba kita cek apakah nilai yang terdefinisi ini ketika kita menggunakan metode substitusi langsung juga terdefinisi. Coba kita cek ya. Nah, limit X mendekati pi per 2 sin 2X per cos X, kalau kita menggunakan substitusi langsung itu hasilnya sin 2 dikali pi per 2 per cos pi per 2. Nah, itu akan menghasilkan sin pi per cos pi. Ya, itu sin pi per cos pi. Sin pi kalian tahu berapa? Itu hasilnya adalah 0. Sedangkan cos pi per 2 itu hasilnya berapa? Cos juga 0. Jadi limit X menuju pi per 2 kalau kita menggunakan metode substitusi itu hasilnya akan menghasilkan bentuk tak tentu. Hasilnya 0 per 0. Ya. Hasilnya adalah 0 per 0.
Nah, ternyata pakai substitusi langsung ya hasilnya 0 per 0. Dan metode menyederhanakan ternyata terdefinisi. Nah, inilah alasan kenapa kalau kita mendapatkan soal dan menghasilkan 0 per 0 harus kita ganti dengan metode menyederhanakan. Karena jangan sampai ternyata itu kita hasilnya bisa terdefinisi sebenarnya, ya. Sekarang untuk soal kedua. Nah, coba-coba kalian yang ada di ruang kelas atau di sekolah masing-masing, coba kita selesaikan dengan substitusi dulu. Kita cek ini soal yang ini ya. Kalau kita substitusi ini, apakah hasilnya juga 0 per 0? Sehingga kita harus menggunakan metode penyederhanaan. Nah, kita cek. Cos 2x per cos x kurang sin x. Di sini fungsinya ya, fungsi yang dikenal operasi limit. Di mana limitnya x mendekati pi per 4. Jadi limit x mendekati pi per 4 cos 2x per cos x kurang sin x. Kalau kita menggunakan metode substitusi, kita ganti saja x-nya dengan pi per 4. Hasilnya adalah cos 2 dikali pi per 4 per cos pi per 4 dikurang sin pi per 4. Itu hasilnya adalah cos 2 pi per 4, 2 dikali pi per 4 itu hasilnya cos pi per 2 per nah, silahkan sekali lagi ingat berapa nilainya ini ya. Nah, hasilnya cos pi per 2 cos 90 berapa? Saya yakin tahu ya, hasilnya adalah 0. Per cos pi per 4 itu hasilnya berapa? Ya, 1/2 akar 2. Sin pi per 4 juga seperti itu. Dikurang 1/2 akar 2. Jadi, nah ini kan hasilnya 0 per 0. Nah ini merupakan bentuk tak tentu. Nah karena merupakan bentuk tak tentu, nah kita coba cari dengan metode lain, yaitu metode menyederhanakan. Nah kita lihat bagaimana hasilnya kalau bagian-bagian B, soal bagian B ini kita cari dengan metode menyederhanakan. Ya, coba kita lihat hasilnya. Nah, ternyata setelah kita gunakan metode penyederhanaan, itu hasilnya akar 2. Bagaimana menghasilkan akar 2? Oke, saya jelaskan di sini ya. Jadi, cos 2x di dalam rumus sudut ganda atau sudut rangkap, cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x ya. Cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, kenapa hasilnya menjadi cos x kurang sin x dikali cos x tambah sin x? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ya. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B kalau difaktorkan dikali A kurang B. Nah, rumus inilah yang kita gunakan untuk menguraikan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, setelah terurai ternyata ada bagian di pembilan dan penyebut itu yang sama. Yang mana itu? Yang ini kan? Nah, tinggal cos X ditambah sin X. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, kembali lagi dengan metode substitusi tadi. Kita akhiri penyelesaian akhirnya dengan metode substitusi. Caranya kita substitusi nilai yang didekati. Karena X mendekati pi per 4, maka X yang ada di sini dengan yang ada di sini kita ganti dengan pi per 4 menjadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Hasilnya 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 sama dengan akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 jadi 1 akar 2 kan?
Iya. Baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, coba kalian mengerjakan soal berikut ini. Ya, soalnya itu adalah ini ya. Ya, di sini saya hanya memberikan 2 soal. Tentukan nilai limit fungsi dari limit x mendekati 0, cos x per sin x kurang cos x. Kemudian yang bagian B, limit x menuju 0, 1 kurang cos 4x per 1 kurang cos 2x. Ya. Untuk kalian yang senang menonton video, mungkin semua di sini ya, semua yang ada di sekolah masing-masing pasti senang menonton video YouTube ya. Jangan lupa untuk lebih memahami materi ini, kalian dapat menonton video YouTube saya yang saya lampirkan linknya di sini. Silahkan guru Bapak Ibu guru pendamping untuk mendampingi anak didik kita untuk men-scan video belajar ini. Ini disajikan di YouTube saya, Jumri Rahman 07. Ya, untuk tugasnya silahkan Bapak Ibu guru pendamping sekali lagi mohon bantuannya untuk men-scan atau membantu siswa-siswa kita untuk men-scan barcode yang ada di sini untuk mendapatkan tugas pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Pembelajaran kita hari ini harus kita akhiri. Saya yakin dan semua yang ada di sekolah ataupun di kelas masing-masing yang sedang bergabung di live ini dapat menerima penjelasan dari saya selaku guru pengampu mata pelajaran matematika peminatan hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan salam dari kami guru-guru Smart School, semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.